Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 April 2022. Jangan mudah menghakimi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 2 ayat 1a dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 22, dan Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2 dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, asal usul seseorang saudara menjadi pembicaraan banyak orang yang memegang posisi terpenting di masyarakat kita. Kita bisa lihat contohnya sewaktu Jokowi terpilih menjadi presiden di dalam periode pertama. Asal usulnya yang adalah tukang kayu menjadi pembicaraan di seluruh pelosok negeri ini. Terutama kelompok-kelompok yang tak menyukai dia, saudara. Begitu pula halnya Yesus Kristus Tuhan kita. Asal usul Yesus menjadi bahan pergunjingan di antara peziarah dan penduduk Yerusalem yang sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Sekalipun banyak orang menyanjungnya saudara-saudara sebagai nabi, namun tidak sedikit juga yang membencinya. Sebab berulang kali ia memaklumkan diri sebagai anak Allah. Ia dinilai menghujat Allah, saudara. Ditambah lagi dengan ajaran cara hidup dan kritikannya yang sangat pedas. Begitu banyak reaksi orang terhadap Yesus saat itu, saudaraku yang terkasih. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak. Ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Yohanes 7 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih, tidak sedikit saudara dari kita juga seperti orang banyak itu, di mana dengan mudahnya menilai dan menghakimi saudara kita yang lain. Dia bersalah, dia berdosa, dia penjahat, dan lain sebagainya, saudara. Apakah kita layak menilai dan menghakimi orang lain, saudaraku? Adakah kita sendiri berkaca bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita lebih baik dari mereka yang kita hakimi? Kita sendiri sering membuat pertentangan, kebencian di antara kita. Kita tak dapat menerima sikap dan perilaku sesama kita yang tak sepaham dengan kita. Tuduhan dan penghakiman selalu kita lontarkan. Inilah kehidupan kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, hidup dalam kebenaran, tak sedikit juga menjadi ancaman bagi orang-orang fasik di sekitar kita, saudara. Kita harus menghadapi aneka tantangan dan pencobaan serta kebencian yang kita alami. Yang semuanya itu ditujukan kepada kita. Nah, kalau kita menghadapi seperti itu, saudara, bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi aneka ragam tantangan ini? Yang dibenci orang, yang dijauhi orang, yang disakiti orang. Yesus mengajarkan kepada kita, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri lakukan berdoa bagi pasukan-pasukan yang menyiksanya, saudara. Ya Bapa,
Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 24. Saudaraku, renungan hari ini di dalam masa Prapaskah, masa olah batin mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang beriman, saudara. Hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Janganlah dengan mudahnya kita menghakimi, menunjuk-nunjuk, menilai setiap orang, baik karena asal-usulnya maupun oleh perilakunya, saudara. Kita tak layak menghakimi, saudara. Yesus yang tak berdosa pun, saudara-saudara, tak menghakimi seorang wanita yang kedapatan berzina. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita yang telah hidup di dalam kebenaran, saudara, namun menghadapi segala aneka ragam tantangan, cobaan hingga dibenci, saudara, hendaklah kita tetap bertahan dalam doa, saudara. Tetap setia, percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Doakan mereka yang mencaci memaki kita, saudara. Tuhan Yesus, Engkau yang penuh kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, juga bagaimana iman kami. Pimpin dan bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan hidup di dalam kebenaran dengan tidak mudah menghakimi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.